Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dari membran plasma atau membran sel, yaitu untuk apa? Untuk transportasi zat keluar dan masuk sel ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai struktur dari membran sel ya. Oke, nah kalau misalnya kalian melihat di bawah mikroskop, penampakannya itu seperti ini. Nah, ini adalah membran sel. Terlihat ya, ada berapa lapis di sana? Ada 2 lapis ya, makanya namanya adalah phospholipid bilayer karena terdiri dari 2 lapisan. Itu terlihat ya dengan jelas ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita perbesar, terlihatnya seperti ini. Ini sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya bahwa phospholipid bilayer itu terdiri dari apa saja? Ada bagian fosfat, ada bagian lipid yang terdiri dari 2 lapis dan saling bertolak belakang. Kemudian ada bagian protein integral dan juga ada protein yang menempel saja. Ini namanya protein perifer. Oke, ingat ya yang sebelumnya sudah Ibu bahas ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai transportasi membrannya. Nah, ada berapa jenis transport melalui membran itu? Ternyata transport melalui membran itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada transport secara pasif, yang ini, ada transport secara aktif. Bedanya apa? Pasif, aktif. Sekarang Ibu ingin kalian membandingkan 2 kegiatan nih. Ada kalian yang sedang tidur di kamar, kemudian ada adik kalian yang sedang berlari di lapangan. Mana yang pasif, mana yang aktif? Jelas, kalian yang sedang tertidur adalah kegiatan pasif. Kemudian adik kalian yang sedang berlari di lapangan itu adalah kegiatan aktif. Ya enggak? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Mana yang memerlukan energi, mana yang tidak memerlukan energi? Jelas, kalian yang sedang tidur di kamar tidak memerlukan energi dan adik kalian yang berlari di lapangan memerlukan energi. Ya enggak? Karena kan dia beraktivitas ya, berlari di lapangan memerlukan energi. Sekarang kita kembali ke transport membran. Tadi kan contohnya yang pasif itu tidur, yang aktif itu berlari. Dan yang pasif itu tidak memerlukan energi, yang aktif itu memerlukan energi. Sama tidak dengan transport membran? Sama ternyata. Jadi, kenapa dikatakan transport pasif? Karena perpindahan molekulnya tidak memerlukan energi. Sedangkan transport aktif, perpindahan molekulnya memerlukan energi. Nanti Ibu akan jelaskan satu-satu kenapa yang pasif tidak memerlukan energi dan yang aktif memerlukan energi. Oke, kita bahas dulu mengenai jenis-jenis dari pasif dan aktif. Untuk pasif itu ada 3 ya yang akan kita bahas. Ada osmosis, ada difusi, dan ada difusi berfasilitas. Bedanya apa? Nanti kita bahas. Kemudian untuk yang aktif kita akan membahas pompa ion Na+K+, dan juga eksositosis dan endositosis. Oke, baik. Sekarang kita bahas yang pasif dulu ya. Kita akan bahas yang pasif. Oke, perhatikan definisinya. Akan Ibu bacakan ya. Transport pasif, terlihat ya, adalah perpindahan molekul tanpa memerlukan energi. Yang Ibu jelaskan tadi ya. Kenapa? Karena perpindahannya tidak melawan gradien konsentrasi.
Kebayang nggak apa itu gradien konsentrasi? Gradien konsentrasi itu adalah jumlah molekulnya atau kepekatannya. Misalnya gini ya, sekarang ibu punya 2 gelas. Oke, ada 2 gelas nih. Yang satu ibu kasih air, yang satunya lagi ibu kasih air juga ya. Kemudian yang gelas satu ibu kasih sirup sebanyak 3 sendok. Oke. Yang gelas satunya lagi, yang gelas kedua itu ibu kasih sirup 1 sendok. Mana yang konsentrasinya lebih tinggi sirupnya? Jelas yang A. Ngerti ya? Yang A itu lebih pekat atau yang gelas satu itu lebih pekat. Sedangkan gelas yang kedua itu lebih encer. Itu gradien konsentrasi. Jadi konsentrasi sirup di gelas satu itu lebih banyak dibandingkan gradien konsentrasi sirup di gelas yang kedua. Kebayang nggak? Kebayang ya? Oke, nah sekarang kita akan bahas yang osmosisnya ya. Yang osmosis yang ini. Oke. Sekarang gini. Kita bahas dulu. Kita lihat definisinya. Osmosis itu apa? Osmosis itu perpindahan zat pelarut atau air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke. Konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah itu kan definisi dari transport pasif ya. Tadi kan gradien konsentrasi itu kan kepekatannya, konsentrasinya. Sekarang gini, konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi maksudnya apa? Berarti yang air atau zat pelarutnya tinggi ke air atau zat pelarutnya rendah. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya ada air yang konsentrasi airnya tinggi berpindah ke yang konsentrasi airnya rendah, itu namanya osmosis. Ngerti sampai sini? Oke, sekarang gini. Agar kalian lebih paham, kalian juga harus mengerti konsep dari larutan. Maaf. Kalian harus paham konsep dari larutan. Perhatikan. Nah, perhatikan ya. Gini, pernah dengar isotonik, hipotonik, dan hipertonik? Isotonik, jelas kalian pasti sering dengar. Banyak di iklan-iklan ya nggak sih? Minuman isotonik. Apa sih sebenarnya isotonik itu? Iso itu artinya sama. Jadi maksudnya apa? Zat terlarut pada minuman itu sama dengan zat pelarutnya. Seimbang kadarnya. Itu adalah isotonik. Kalau hipertonik apa? Hiper itu apa? Hipertensi berarti kan darah tinggi ya. Hiper itu artinya tinggi. Apanya yang tinggi? Zat terlarutnya itu lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan zat pelarut. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya ibu kasih contoh larutan hipertonik. Misalnya air sirupnya 2 gelas, zat pelarut atau airnya cuman beberapa sendok. Itu kan pekat banget ya enggak? Jadi zat larutnya itu justru jauh lebih tinggi dibandingkan zat pelarut atau air. Itu namanya hipertonik ya. Kalau hipotonik, hipo itu artinya rendah. Artinya yang rendah itu zat terlarutnya. Zat terlarutnya itu lebih sedikit atau lebih rendah dibandingkan zat pelarut. Jadi airnya banyak tapi zat yang dilarutkannya itu sedikit. Kalau tadi perbandingannya 3 gelas sirup ditambahkan 1 sendok air, nah, itu kan pekat banget. Nah kalau hipotonik itu 3 gelas air dengan 1 sendok sirup. Kebayang ya? Ngerti konsep ini? Coba kalian pahami dulu. Pahami, jangan sampai tertukar antara isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Paham ya? Kalau paham kita lanjutkan. Oke, sebentar. Nah, sekarang perhatikan. Ini masih membahas yang osmosis ya. Osmosis itu kan tadi termasuknya
ke transport pasif ya. Ingat, transport pasif itu butuh energi atau tidak? Jelas tidak butuh energi. Kenapa? Karena perpindahannya tidak melawan gradien konsentrasi. Yang artinya apa? Dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah. Nih, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah ya. Ke konsentrasi yang rendah, yang ini. Kita kecilin lagi dulu. Pokoknya definisi dari pasif itu pasti dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Makanya dikatakan tidak melawan gradien konsentrasi. Kalau melawan itu dari rendah ke tinggi. Kalau tidak melawan berarti dari tinggi ke rendah. Tetapi untuk konsep osmosis itu yang berpindahnya adalah air atau zat pelarutnya. Ngerti ya? Oke, nah sekarang kita bahas gambar biar lebih mengerti. Nah, sekarang lihat ini. Misalnya gini nih. Ibu punya tabung. Nih, tabung ini ya. Yang ini ya. Oke. Kemudian tabungnya ibu kasih selaput yang bersifat semi permeable. Ini selaputnya. Oke. Selaput semi permeable. Masih ingat definisi dari semi permeable? Yaitu tidak semua zat bisa masuk ke dalamnya. Ya. Oke, nah sekarang nih bagian yang kiri, pakai yang biru aja. Bagian yang kiri yang ini adalah bagian A, bagian yang kanan ini adalah bagian tabung yang B. Oke, sekarang perhatikan bagian tabung yang A, yang ini. Lihat, airnya banyak atau sedikit dibandingkan zat terlarutnya? Lebih banyak, ya nggak sih? Berarti apa? Dia bersifat hipotonik atau hipertonik. Kalau yang zat pelarutnya lebih banyak atau zat terlarutnya lebih sedikit, bersifat apa? Bersifat hipotonik. Aduh, susah, nggak apa-apa lah. Itu yang A bersifat hipotonik ya, karena airnya lebih banyak. Sedangkan B, perhatikan, airnya itu lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan zat terlarutnya? Lebih sedikit ya, makanya yang B bersifat apa? Hipertonik. Hipertonik. Maaf ya, ini agak susah nulisnya. Gak apa-apa lah ya, kalian ngerti ya. Nah, oke. Jadi yang A bersifat hipotonik, yang B hipertonik. Tadi osmosis itu apa? Perpindahan air yang airnya tinggi ke yang airnya rendah. Yang airnya tinggi itu apa? Yang airnya tinggi itu hipotonik. Yang airnya rendah itu apa? Yang airnya rendah itu hipertonik. Ya kan? Atau bolehlah definisinya jadi hipotonik itu yang zat terlarutnya rendah, karena itu kan artinya rendah, ke yang zat terlarutnya tinggi. Tinggi itu kan hiper. Sama aja kan sebenarnya. Berarti pindahnya dari mana? Dari A ke B, dari A ke B, atau dari B ke A. Pasti pindahnya tuh dari A ke B. Dari yang zat terlarutnya rendah atau airnya tinggi. Karena yang berpindahnya kan air. Ke yang B, yang airnya rendah tapi zat terlarutnya tinggi. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Sekarang, nah karena perpindahan airnya itu dari yang A ke yang B, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Berarti kan airnya pindah ke sini, ya nggak sih? Yang A, nah airnya jadi sedikit karena pindah ke yang B. Ya enggak? Bagaimana sekarang kondisi yang A dan yang B? Yang A, air dan zat terlarutnya seimbang. Yang B juga sama, air dan zat terlarutnya seimbang. Berarti kondisi yang ini A dan B itu apa larutannya? Yaitu isotonik. Isotonik, ini isotonik lah anggap ya. Aduh, maaf. Ya isotonik lah, pokoknya ini bla bla bla, isotonik ya. Jadi perpindahannya tuh sampai apa? Sampai larutannya bersifat isotonik. Kebayang ya? Oke. Nah, itu adalah osmosis. Yang berpindahnya adalah pelarut atau airnya dari air berkonsentrasi tinggi atau hipotonik
karena zat terlarutnya rendah, ke air yang berkonsentrasi rendah, atau hipertonik karena zat terlarutnya tinggi.